apa yang terjadi sekarang, goncangan dunia akibat negara yang ekonominya terkuat, membuat kebijakan-kebijakan. Saya bertahun-tahun saya sudah ingatkan, mari kita bangun ekonomi kita. Masalah Trump. Ya, masalah Trump ini akan kita harus lihat nanti. Mungkin kita akan mengalami dampak yang berat, mungkin terutama yang bisa kena adalah industri tekstil, sepatu, garment, dan furniture. Ya, ini berat karena ini padat karya. Tapi kita akan cari jalan keluar. Kita harus berani mencari pasar baru. Sekarang kita harus bangun, kita harus dewasa. Dan tidak hanya kita, Eropa, negara ASEAN, semua, Australia, semua. Kalau begitu, sekarang situasi berubah. Dan memang benar situasi berubah. Dan itu yang saya sudah ingatkan bertahun-tahun. Saya ingatkan, tolong buka rekam digital saya, rekam jejak saya. Saya sudah ingatkan, saudara-saudara sekalian, Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Akan ada fase yang mana banyak orang provokator kepada rakyat-rakyat untuk menyalahkan Bapak Prabowo sebagai presiden karena tidak becus untuk mengurus negara Indonesia. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Ahai, bersama dengan saya Mas Jamir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, saya Kimacon, yang akan membongkar tabir misteri untuk dampak perang dagang ulah Donald Trump bagi Indonesia. Namun sebelum itu, ya ramalannya Kimacan untuk menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu, agar apa yang terlihat di kartu bisa insya Allah akurat. Namun sebelum itu Kimacan akan berbagi doa terbaik melalui dupa semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini, semoga untuk para saudara-saudaraku yang sedang menonton video Pintu Misteri saat ini diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskan dagangannya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin. Diberikan perlindungan, diberikan kebahagiaan di dunia ini. Amin. Didekatkan dengan orang-orang baik dan dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Amin. Ya. Untuk penerawangan saat ini ya, seperti biasa saya akan membuka ritual sedikit dimensi portal untuk mengetahui isi kartu dari kartu oracle dan kartu tarot mengenai dampak perang dagang ini ulah dari Donald Trump. Nah, ini untuk kakak-kakak semuanya, para penonton di Pintu Misteri ya. Jauh-jauh sebelumnya, kalau penonton setia, nanti Mas Jawir admin jangan lupa tunjukkan editor beberapa video yang Kimacan buat sebelum-sebelumnya ini mengenai sebuah dampak resesi yang Indonesia akan hadapi di tahun 2025. Kimacan sudah membongkar beberapa kejadian mengenai sebuah resesi, bahkan Kimacan pun juga mewanti-wanti kepada kakak-kakak semuanya untuk menanggulangi jika terjadi resesi itu harus bagaimana. Salah satunya itu dengan cara menabung ya Rek ya. Ini
Kalau kakak-kakak penasaran dengan ramalannya Kim Macan yang sebelum-sebelumnya, ini bisa dilihat di koleksi videonya Pintu Misteri. Itu ada itu dampak sebuah resesi, terus kemudian ada juga bagaimana Indonesia di tangan Bapak Prabowo pun juga ada ini ya. Dan sekarang Kim Macan akan melihat lebih secara spesifik untuk perang dagang efeknya ini ya. Ya, sebelum saya melanjutkan penawaran lebih dalam, ya, saya ingin menggunakan parfum aura dulu. Parfum Sanjagat untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif. Ya, biasanya saya gunakan untuk saya menerawang, saya beraktivitas sehari-hari layaknya seperti kalian di luar sana. Dan juga untuk bertemu orang banyak saya gunakan parfum Sanjagat karena bisa melindungi tubuh kita dari tertularnya energi-energi buruk di luar sana. Amin ya Allah. Nah, kalau Mas Jawid mau damel parfum energi bulan purnama, oke? Ya, untuk wajah saya gunakan banyu mustika ya untuk membuka aura wajah ya sehingga lebih awet muda, bercahaya dan berwibawa. Nah, kalau perempuan yang pakai inner beauty terpancar, oke? Baik, kita akan meneropong, menerawang, melihat dimensi portal di tahun 2025 ini ya. Dampak perang dagang yang dilakukan oleh Donald Trump untuk Indonesia ini ya, bukan hanya Indonesia ya. Ada beberapa negara-negara lain di luar sana. Jadi kita tidak sendirian. Betul. Ya. Kita akan lihat ini versi dari saya ya, dari mata spiritual, bukan versi dari ilmu ekonomi atau ahli ekonomi. Ya, itu akan berbeda. Ya, itu akan berbeda sekali ya, karena saya lihat ini dari pandangan spiritual. Untuk tahun 2025 menghadapi yang namanya resesi nanti. Dagang. Ya, perang dagang ini saya akan buka 3 aktivasi Untuk kartu Oracle. harmoni. Ya, Dewi Pelindung. Ini untuk Indonesia. Indonesia ya. Keberuntungan. Ya, poin besar. Ya, kita akan buka satu kunci solusi yang akan kita lihat nanti, tapi saya tidak akan buka di sini, tapi saya tarik, saya buka di akhir. Untuk kartu kunciannya. Ya, saya bisa rangkum ini semuanya. Ya, bahwa yang akan kita hadapi ini benar-benar kekhawatiran besar, ya, kekhawatiran besar yang mana rungkat, gelap iya, kusut iya, ya, gelap iya, kusut iya. Ini tahun 2025 ini akan ada 2 kemungkinan untuk kita hadapi, yang mana bisa jadi seperti tahun ya 98, apabila tahun 2025 ini krisis ekonomi disertakan dengan politik. Naiki. Itu akan terjadi seperti tahun 98. Apabila krisis ekonomi ini ditunggangin oleh kepentingan politik. Nah ini ya, waspada rakyat Indonesia. Tapi kalau misalnya tidak ada politik dalam ini, hanya fokuskan untuk krisis ekonomi, ya, mungkin kita akan melewati fase-fase seperti di tahun 2020 yang mana pandemi COVID ya, seperti itu. Hanya seperti itu. Ya, harapan saya itu tadi. Tidak ada oknum-oknum yang menunggangin atas dasar untuk melengsarkan Bapak Prabowo. Hati-hati ya. Karena mereka mencari kesempatan ini, momen ini, ya, untuk rakyat Indonesia tidak percaya dengan pemerintahan Bapak Prabowo. Inilah momen dari politik yang membuat ricuh semuanya ini. Ya, jadi apabila itu terjadi, politik itu dicampur adukan dengan krisis perang dagang saat ini, 98 lah akan muncul. Nah, tahun 98 yang akan kalian rasakan seperti itu. Tapi kalau misalnya politik bisa dipisahkan dulu, biar kita fokus untuk krisis ekonomi ini, ya, dampak ini, mungkin kita akan lewatin di fase yang mana seperti COVID. Oke. Harmoni. Kartu yang pertama, harmoni.
kita harus tenang. Kita harus tenang, kita jangan panik, ya. Pemerintahan Bapak Prabowo yang saya lihat ini cukup gerak cepat. Mereka gerak cepat untuk segera mengatasi, jangan sampai dampak ini langsung terkena imbas rakyat-rakyatnya. Ya, ini termasuk cepat. Mereka sudah coba seminar dengan berbagai jurnalis, betul. dan mereka juga sudah sidang besar yang dilihat langsung, ya. Yang mana menteri-menteri sudah kabinet-kabinet sudah ngumpul di situ semua. Untuk apa? Untuk menenangkan masyarakat dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Optimis, lebih percaya diri karena evidence-nya sudah mulai kelihatan. Ya, kita akan menghadapi tantangan, tapi saya bicara dengan tim saya, ternyata situasinya dapat kita hadapi dan bisa kita kendalikan. Saya sih tidak akan melarang orang untuk selalu memandang dengan kegelapan. Kalau ada orang yang mau lihat gelap, monggo. Tapi kalau saya lihat, saya optimis, saya bangga sekarang jadi Presiden Republik Indonesia. Kekayaan kita akan kita kuasai, akan kita kelola untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Rakyat yang punya hak. Kedaulatan di tangan rakyat. Kami dipilih rakyat. Kau suka tidak suka, ya ini pilihan rakyat, ya kan? Kebijakan baru juga. Ini saya bilang si Bapak Prabowo gerak cepat kok ini, ya, gerak cepat, enggak leyah-leyeh, enggak menyek-menyek, tenang. Ya, beliau di sini akan tunjukkan karena beliau tahu inilah ujung tombak saya. Apabila saya berhasil, nama saya bagus. Tapi kalau bisa tidak berhasil, saya akan jatuh di sini. Waduh, asal jangan ditunggangi aja oleh kepentingan politik ini kurang ajar iki. Betul. Harmoni ini. Jadi saya harap untuk saudara-saudara di luar sana tenang dulu. Ini dampaknya belum kita rasakan. Ya, dampak bagi inflasi harga-harga ya masih oke saat ini ya. Ya, tapi PHK akan sudah ada. Setiap hari kita bisa lihat yang mana perusahaan-perusahaan banyak tutup. Ya, ini tadi. Kita harus tenang dulu, santai dulu, jangan mudah terprovokator ya. Kan saya bilang Indonesia di tahun 2025 di tangan yang tepat. Betul. Yaitu dengan Bapak Prabowo Subianto. Ya, di tangan yang tepat. Benar, yang awalnya kalian ricuh, tetap ricuh, tapi tidak terlalu ricuh. Itu maksudnya, ya. Jadi walaupun susah, sulit di masa sulit, tidak terlalu sulit. Ya. Jadi jangan pernah kalian merasa wah Indonesia dengan Bapak Prabowo kita makan susah, apa susah. Ingat, permasalahan dampak ini bukan dirasakan Indonesia saja. Betul. Semua negara. Betul. Jadi bagaimana kita sebagai rakyat Indonesia mendukung Bapak Prabowo dan berpegang teguh, ya, untuk supaya Indonesia baik-baik saja. Walaupun kena dampaknya, kita masih bertahan kuat. Ingat, sumber bumi Indonesia itu banyak. Kita kaya, kita bisa mengolah apapun. Bertahan, ya, karena kita menghadapi dua dekade. Yang pertama, ya, kita sudah lolos di fase yang mana kita lewati masa-masa COVID. Sudah lolos seleksi alamnya. Seleksi alam masa ya. COVID itu. Nah, sekarang yang kedua, kita akan dilewatin fase yang seperti masa ekonomi. Kalian bisa lewat di COVID, kalian bisa lewat ekonomi. Kalian akan sukses nantinya. Betul. Ngoten iki ya. Harmoni. Jadi kalian harus tenang dulu ya. Betul. Lihat bagaimana kinerja dari pemerintah seperti apa. Ya, tadi. Nah, ini untuk kakak-kakak semuanya penonton itu Pintu Misteri ya. Semua rakyat Indonesia kita kan gampang mencari sebuah informasi yang benar di negara lain itu seperti apa. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak diprovokasi. Ya, inget toh, lihat bagaimana perjuangan Bapak Prabowo bahkan yang kemarin meresmikan, mohon maaf, menyambut panen raya yang berada di Jawa Barat.
Tuh panen raya untuk padi-padi loh. Iya Ki ya. Tuh, itu untuk swasembada pangan kita itu Rek, ya. Iya. Aktivasi, artinya aktivasi ini sudah harus terjadi, ya, karena dari pandangan ahli ekonomi di luar sana, sebenarnya krisis ini sudah berlangsung 2022, 2003, 2024, tapi Indonesia bertahan sampai 2025 dan akhirnya semuanya merasakan, ya. Jadi pertahanan ini sudah dipertahankan. Tapi aktivasi tetap berlangsung, ya. Kejadian. Ya. Aktivasi ini itu tadi loh, yang saya rasakan di sini. Apa ya? Saya harus memperhalus dari pandangan spiritual. Saya tidak bisa mengemblangkan semuanya. Ya. Ini ada oknum-oknum dari negara tertentu yang saat ini ingin berperan di permasalahan ini, seperti kasus COVID kemarin. Nah, pasti Ya. semua kalian tahu itu. Yang mana Muncul terkena dampaknya oleh semua negara. Semua negara. Nah, di 2025 ini sebenarnya ada lagi kasus yang akan dibongkar, yaitu berbentuk penyakit yang harusnya yang sudah dirancang oleh negara tersebut, ya. Dirancang di bulan Januari sampai bulan Maret, ya, kita akan menyebarkan isu akan ada serangan seperti COVID yang berbentuk seperti DBD, ya, tapi mereka tidak berhasil untuk menyebarkan ini semua. Karena apa? Karena negara-negara di luar sana sudah bosan dan muak dengan penyakit-penyakit itu. Jadi tidak diambil pusingkan. Nah, dihancurkanlah dengan cara metode ini. Betul. Nah ini. Dengan tujuannya itu semua berdampak. Negara-negara lain berdampak. Inilah rencana keduanya. Apabila rencana pertamanya gagal, dia akan mengeluarkan rencana kedua. Dengan kenaikan dari kebijakan ulah Donald Trump ini ya, tadi. tiba-tiba seperti ini. Nah, ya kalian pasti ngerti sendiri ya. Itu. Jadi ini dampak dari semua. Intinya apabila penyakit itu bisa meluncur, berarti ini nggak ada. Tapi oleh karena penyakit itu tidak bisa berhasil sampai bulan Maret, akhirnya di bulan April, tiba-tiba secara mengejutkan. Ya, saya sebelumnya sudah menerawang ini. Tapi ya itu tadi, dan krisis ini pun saya sudah menerawang. Betul, resesi ini. Ya, jadi aktivasi ini memang sudah terjadi. Betul, dan ini harus kita hadapi bagaimana Indonesia membuat sebuah solusi ya Ki ya, bahkan negara-negara yang lainnya ada oknum negara yang kurang ajar. Ya, dari kartu tarot saya menggambarkan, ya udah pasti ya, uang rupiah kita akan melemah. Betul. Uang rupiah akan melemah. Yang kedua, PHK massal dari sebuah perusahaan besar, yang mana karyawannya bukan 1, 2, 3, tapi ribuan. Itu titik permasalahan kita, ya. Sehingga setiap perusahaan-perusahaan yang sudah tutup itu akan menjadi sumber pengangguran massal. Yang mana untuk mereka mengeluarkan kehidupan sehari-hari sudah nggak ada lagi. Betul, karena nggak ada pendapatan. Mencari pekerjaan susah. Nah, disitulah titik permasalahannya. Ya. Tantangan pemerintah seperti itu. Istilahnya kalau untuk kita, asalkan ada beras, minyak, lauk, kita masih bisa bertahan. Kalau untuk ekspor dari Amerika ke sini, makan makanan Amerika ya masih bisalah kita nomor 2 kan. Betul. Ya, tapi itu tadi tantangan sih. Untuk membeli uangnya nggak ada. Masyarakat ini itu yang akan bergejolak. Betul. Ini bagaimana pemerintah? Pertentangan, pemberontakan, ya, tersungut api, membara. Karena apa? Keuangannya nggak stabil. Betul. Si masyarakat ini. Jadi gampang sekali dimonitoring dengan orang-orang yang punya uang. Betul. Ini kan makanya tadi kesempatan bagi oknum. Betul. Tertentu. Ini sebenarnya ya putaran setan. Yang saya lihat di sini putaran setan. Yang mana ada oknum-oknum yang mafia tersebut. Yang saya bilang mafia besar yang korupsi itu ini bukan biangnya yang ditangkap.
masih ada satu biang kepala atau otaknya Otak ya iblis itu. yang ditakutin oleh negara-negara lain karena namanya sudah terkenal dengan negara-negara lain bisa menghancurkan satu negara Karena dengan uangnya. kekuasaannya. Nah, inilah yang ditakutkan. Ya, dia kesal dengan pemerintahan Prabowo begitu tegas, begitu cepat, begitu gamblang. Dan akhirnya ini efeknya. Ya, ingat ya, Indonesia mengalami seperti ini bukan Indonesia aja. Banyak. Ada negara-negara lain dan bagaimana negara itu bisa tetap utuh. Ayo Rek, kita jaga terus sebuah keutuhan, jangan mudah terprovokasi, jangan mau ya memberi kesempatan oleh para mafia-mafia ya. Kondisi seperti ini mereka akan senang banget ya Ki ya, karena akan menggunakan momen ini untuk kepentingan pribadinya. Para koruptor itu tidak rela duitnya itu untuk dirampas. Makanya kenapa Pintu Misteri ya membahas untuk politik perampasan hak aset para koruptor itu buruan gitu. Iya, kita lihat lagi yang kartu yang berikutnya ya. Inilah momen-momen si penjahat ya, si oknum-oknum pada sembunyi nih. Karena pemerintah sibuk untuk mengatasi nih namanya Ekonomi. krisis ekonomi ini. Ya, jadi yang kasus-kasus lain anyep nih. Anyep dan mereka pemerintah fokus, ingat ya. Pemerintah itu kerjaannya banyak sekali Mas Syawir. Tidak mungkin presiden semua diurusin. Ya, tidak mungkin semua presiden diurusin. Jadi jangan pernah salahkan presiden. Yang saya lihat di sini sebagai melalui mata spiritual saya ya. Presiden sudah berusaha untuk yang terbaik untuk rakyat ini. Gak mungkin dia menjual namanya untuk menghancurkan rakyatnya. Betul. Ya, tapi kita harus perhatikan orang-orang yang ada di belakang-belakang presiden. Ya, tidak semua pendapat yang harus diserap. Betul. Ya, dan juga untuk orang-orang yang di belakang-belakang presiden, penasehat, spiritual, bahkan menteri-menteri, tolong ya lihat kesehatan Bapak Prabowo. Ya, lihat kesehatan Bapak Prabowo. Jangan kalian fokus aja bagaimana ini ya. Kesehatan Bapak Presiden kita nomor 1 juga. Ya, kalau fisiknya sehat, pasti otaknya bisa sehat untuk bisa berpikir bagaimana langkah-langkah berikutnya. Ya, jangan sampai akhirnya sibuk dengan itu kesehatan ambruk. Karena yang saya lihat sekali ini rentan sekali Mas Syawir. Rentan ya Ki ya, karena Rentan pikiran sekali. juga. Mohon maaf ya, ya mudah-mudahan itu tidak terjadi. Stroke. Jadi tolong untuk yang pendampingnya ya menjaga jangan sampai pada saat genting seperti ini malah Bapak Prabowo kesehatannya Bapak menurun. Presiden kita menurun dan sakit. Betul, ayo Ya, ya. itu yang saya takutnya ada yang mendekengin, menggantikan sementara, malah menghancurkan itu Malah semuanya. menghancurkan. Ingat ya, ayo Rek ya. Aduh Ki, sebuah tantangan Mas Syawir, yakin kita doakan selalu. Alah. Doakan selalu untuk presiden kita Rek ya. Iya, seorang laki-laki yang sedang memegang koin 2. Ya, saya yakin warga negara Indonesia ini pintar-pintar bisa mencari peluang. Di saat kondisi seperti ini, peluang apa yang bagus ya? Jangan pernah menyerah, jangan banyakin mengeluh ya. Keadaan memang seperti ini, tidak bisa kita kompromikan bim salah bim langsung banyak. Ya, ingat tanah Indonesia tanah subur, ditanam kayu tumbuh padi. Iya, ya. Tanam batu tumbuh ubi. Itulah pepatah lama mengatakan seperti itu. Rakyat Indonesia tidak akan pernah kelaparan kalau dia tidak gengsi. Berusaha. Ya, tidak gengsi tidak akan bakal kelaparan. Ya, jadi ingat semuanya sedang tidak baik-baik saja. Jadi untuk yang mempunyai uang ya,
tabungan, invest ya. Di sini yang saya lihat, apabila kalian banyak tabungan segala macam, tarikanlah ke emas mulia. Ke emas mulia. Ya, Kalau itu lebih menjamin logam mulia ya, emas mulia ya. Itu lebih menjamin ya, lebih menjamin untuk keuangan kalian ya. Tapi kalau yang ke bawah, boro-boro nabung macam buat makan aja susah. Lu podo tore. Ya, berusaha ya untuk makan kita dan keluarga dulu. Bagaimana caranya? Itu tadi, jangan membuat usaha yang baru yang nominalnya besar, yang harus menguras tabungan kalian untuk usaha tersebut ya. Nah, kalau misalnya kalian ingin kredit rumah, kredit mobil, kredit motor, Tahan dari dulu. ya. Jangan dulu. Bertahan dengan pekerjaan saat ini. Bertahan saja dulu. Ya, itu sudah bersyukur sekali kalian bisa bertahan sampai 2025 ini, sudah bersyukur. Ya, karena di luar sana banyak di PHK, banyak sekali pesaing-pesaingmu akan menggantikanmu. Ya, sabar dulu. Banyak tabungan yang udah terpakai, ya bersyukur masih ada tabungan. Orang-orang di luar sana belum ada tabungan dan dia bingung untuk makan besoknya. Gitu ya Ki ya. Waduh, ini lah ya, wanti-wanti dari Ki Macan tolong diterapkan ya untuk kebaikan kita semua kok. Ya, ini Tarot mengatakan di sini ya, kemudahan. Di sini ada bunga lotus yang dibawa oleh kuda. Kemudahan yang akan dibawa seseorang yang pintar. Tolong, apabila kalian di luar sana yang pintar ekonomi, yang pintar berbisnis, yang pintar langkah-langkah, jangan hanya menakut-nakutkan saja di luar sana untuk masyarakat. Kalau kalian pintar, berikan solusi untuk rakyat seperti apa, berikan kinerja kalian untuk negara seperti apa. Ya, jangan heboh menakut-nakuti, menakut-nakuti, akan kayak gini, tapi nggak ada solusi. Nah, kalian diberikan ilmu ekonomi yang bagus, bisnis yang bagus, carilah solusi. Gini ya rakyat untuk menghadapi ini. Ya, jangan heboh hanya membahas saja, memperkeruh keadaan. Apalagi kalau kalian bisa channel ke pemerintah yang memberikan dengan layanan seperti ini, Pak, dengan layanan seperti ini. Ya, namanya kalian berkinerja sebagai rakyat untuk membantu negara ini. Ingat, Donald Trump melakukan hal seperti ini, saya yakin sekali, untuk kesejahteraan rakyatnya dan negaranya. Dia berani melakukan seperti ini, Donald Trump. Ya, walaupun dari negara-negara lain banyak membulinya, banyak menghujatnya, nggak masalah. Yang penting rakyat saya sejahtera dan saya bisa membayar hutang. Walaupun beberapa di luar sana dari rakyat-rakyatnya mendemo, ya, pasti dia ada tujuan. Si Donald Trump ini ada tujuan buat negaranya sendiri. Gak mungkin dia juga ingin mematikan negaranya sendiri. Begitu juga Indonesia dengan Bapak Prabowo. Ya. Beliau akan memberikan jurus-jurus jitunya. Ya. Saya yakin Bapak Prabowo mempunyai jurus-jurus jitu atau strategi pasti yang akan untuk mengembangkan Indonesia. Saya tahu strategi dan jurus-jurusnya, tapi saya tidak mau membuka di sini. Karena apa? Ya, karena ada bangsa-bangsa kita yang sedang ingin melihat bocoran dari strategi Bapak Prabowo. Betul. Ya, untuk sebagai senjatanya. Oh, kalau misalnya mereka tahu strategi Bapak Prabowo seperti ini dan saya buka di sini, nanti dipatahin dan Pak Prabowo nggak bisa bergerak lagi. Betul. Ya. Dan juga yang saya lihat dari hasil yang meja dengan bundar, para jurnalis kemarin nih Kuki, ya, meja bundar, ada beberapa mungkin yang kalian bilang Bapak Prabowo kok memblunder sih ngomongnya, kok nggak tegas kayak seperti pengumuman yang lain, kok ngomongnya nggak meyakinkan masyarakat. Ya, kenapa nih? Beliau ada tujuan. Beliau ada tujuan di balik itu semuanya. Rencana yang tidak boleh kalian tahu. Betul.
Karena ada musuh dari pemerintahnya bangsa sendiri. Betul. Ya, seperti layaknya beliau yang sedang menjelaskan pada saat pemilihan presiden waktu dulu Oh, Mas David ingat. untuk Jumlah yang ditanyain mengenai ketahanan waktu masih jadi Ya. Menhan itu, Ya, nggih, betul. ketahanan alutsista Indonesia. Pak Anies, saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 1, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi, dan juga sekarang waktunya nggak ada, jadi saya mengundang kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Ya, yang mana beliau mengatakan saya tidak bisa membuka betul. rahasia pertahanan di sini. Betul. Loh, kenapa? Kan itu rahasia negara, rahasia sayang. negara. Nah, begitu juga posisi beliau saat itu pada saat dengan jurnalis-jurnalis itu, di meja bundar. beliau ditanya bagaimana Pak dengan kalau misalnya seperti ini. Beliau hanya pinggir-pinggir. Beliau tidak mau Poinnya dijelaskan. karena beliau tahu Musuh. musuhnya adalah bangsa sendiri. Betul. Ya, walaupun beliau dibuat tidak tegas, blunder Pada saat itu ya, tapi niatnya baik. Betul. Beliau punya tujuan. Yang penting saya membela negara ini. Betul. Walaupun ada sesuatu yang saya tidak buka. Betul. Itu ya maksud dari beliau pada saat beliau sedang diwawancara dari jurnalis. Dengan para jurnalis. Nah, ini mungkin kalau kalian sebagai seorang tokoh ya, yang mempunyai seorang tokoh kesatria yang menghadapi sebuah peperangan, ya ide-ide peperangan kalian ya tidak akan digamblangkan tore ya. Tapi kalau kalian yang berpikiran mencoba berada di posisi seorang kesatria menghadapi peperangan ya, pasti akan memahami kenapa Bapak Prabowo hanya mengambil di pinggir-pinggirnya saja ya. Tapi kalau untuk kalian yang suka penyebar hoak ya pasti wah tidak tegas ini. Nah, ayo kalian ngomong kayak gitu menginginkan apa? Menginginkan supaya taktik yang dilakukan Bapak Presiden Prabowo terbaca oleh musuh. Iya. Ingat, musuh negara Indonesia itu bangsa sendiri. Para mafia-mafia itu pun juga bekerja sama dengan para siapa ya. Orang-orang asing di luar sana. Nah, itu tadi. Ya, kita akan buka kunci ya, kartu kunci ya dari penggabungan dari kartu Oracle dan kartu Tarot. Oke. Ya. Di sini seorang laki-laki yang duduk yang sedang mendengarkan suara burung. Ya. Artinya ya akan ada fase yang mana banyak orang memprovokator kepada rakyat-rakyat untuk menyalahkan Bapak Prabowo sebagai presiden karena tidak becus untuk mengurus Negara. Indonesia. Selalu membanding-bandingkan dengan presiden-presiden yang lalu. Ya, presiden-presiden yang lalu tidak ditemukan dengan krisis seperti ini, Betul. perang dagang seperti ini. Nah, dan saat ini Bapak Prabowo kebetulan ya diutus oleh Tuhan untuk bisa mewakili keadaan seperti ini. Betul. Tidak semua presiden bisa menghadapi keadaan seperti ini, tapi Tuhan dan alam semesta yakin bahwa Bapak Presiden bisa mengatasinya. Betul. Ya, seperti itu. Ingat, perang dagang ini bukan hanya sekedar perang dagang. Ya, ada beberapa negara telah menyiapkan prajurit-prajuritnya untuk berlatih perperangan. Oh, Jadi apabila dalam perang dagang ini ada yang konslet, ada yang kurang tidak suka, akan ada perangan ketiga. oh, perang dunia ketiga. Yes. Nah, indikasi negara mana? Betul. Nah, Amerika tahu bahwa Indonesia itu ketergantungan dengan Amerika. Ya, sempat yang ini saya bocorkan satu ya. Ya, menurut penerawan saya ya. Pada saat Donald Trump ya menaikkan itu, kebijakan itu. dia konfirmasi Oh, dengan dengan Indonesia. Nggih. Ya.
saya akan hilangkan untukmu, Oke. tapi saya ingin meminta satu sumber emasmu yang ada di daerah itu untuk saya. Nah, tapi apa yang dikatakan oleh Bapak Prabowo? Tidak. Saya rela membayar apabila itu benar-benar saya butuhkan. Itu yang tidak banyak orang tahu tuh di dengerin. belakang layar. Tuh, ayo Rek. Itu salah satu yang saya lihat dari sini. Ya udah, kamu nggak usah bayar-bayar. Ikut tarif yang itu. Seperti biasa saja. Tapi saya ingin minta satu daerah. Sumber Kekayaan Indonesia supaya yang diambil berupa alih. emas, logam, nikel. Saya ambil alih. Tapi presiden nggak mau. Bilang apa tidak itu? Biar Insya Allah. lebih baik. Saya punya uang. Apabila itu benar-benar dibutuhkan Indonesia untuk ekspor ke sana, kami akan bayar. Tuh. Mau Itu salah satu ya. Salah satu yang terlihat dari kata orakel kunci. Tuh, bagaimana Bapak Prabowo Perjuangannya. tidak bisa di lobby-lobby. Ya. Dan di luar sana juga. Oke. Walaupun orang-orang teriak, ngapain Bapak Prabowo ngasih makan gratis anak-anak, ngabis-ngabisin dana semua. Kalian tidak tahu, di belakang itu pakai uang Bapak Prabowo sebagian untuk menutupin itu. Tuh, Supaya program makan gratis tetap berjalan. Kalau nggak penting habisin dan anggaran. Penting habisin anggaran buat makan anak-anak sekolah Daripada- apa untuk anggota-anggota DPR yang buat ngenyangin perutnya sendiri. tuh, ayo makan Rek. Dengerin. Jadi mohon maaf sekali apabila penerawangan saya ini jauh dari ahli ekonomi, karena saya tidak tahu ahli ekonomi seperti apa, tapi saya berbicara sesuai fakta yang terlihat dari alam semesta dan penglihatan saya sebagai spiritual. Ya. Ingat, Indonesia akan baik-baik saja 2025. Seperti layaknya Bapak Prabowo mengatakan. Indonesia bisa kok mengatasinya. Indonesia bisa kok menanggulanginya. Amin. Indonesia mempunyai banyak cara untuk mereka bisa makan. Bertahan betul. Amin. Ya, presiden kita wajib untuk optimis seperti itu. Harus Ya, kita rakyat juga. itu adalah raja di masa lalu. Ya, jadi apabila Bapak Prabowo sudah pesimis, Ya. kelak rakyatnya. Harusnya kita bangga dengan Bapak Presiden kita. Di saat kondisi mencekam seperti ini, beliau yakin, optimis. Ya, bukan hanya sekedar omon-omon ya. Ya, bukan sekedar omon-omon. Apabila kalian menjatuhkan Bapak Prabowo, menjelekkan, menghoakan, melengserkan, saya tidak yakin 2025 akan kalian pikirkan akan sejahtera. Nah, dijajah kita Rek. Tidak yakin saya. Ya. Jadi saya bilang Bapak Prabowo saat ini walaupun masih ada kejadian susah-susahnya seperti ini, tidak terlalu susah dengan sebenarnya. Sebenarnya Gigi ya. Apabila kalian lengserkan Prabowo terus naik nih presiden baru, terus harapan kalian untuk lebih terjamin, lebih tenang? Tidak. Nggak ada Rek ya. Gunakanlah dengan presiden saat ini, yakinkan dengan Yakin. presiden saat ini. Bantu doa supaya presiden sehat. Betul. Bantu doa supaya presiden bisa memberikan solusi-solusi. Amin. Ya. Bantu doa sehingga presiden bisa mengatasi ini semuanya. Masalah. Itu Betul. Doa selalu Rek. jangan memperkeruh Betul. dan jangan berhayal-hayal di luar itu jatuh kita naik nih, enggak sayang, lebih hancur. Lebih hancur. Biarkan kita percayakan dengan Bapak Prabowo. Betul. Ya, kita percayakan dengan beliau. Jadi doakan yang terbaik buat beliau. Betul ya, dan jangan mudah untuk terprovokasi. Ingat ya, penjelasannya Kim Macan sudah sangat jelas sekali. Jadi untuk semuanya ini, mari kita selalu bersama dengan doa-doa terbaik kita untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ya mungkin kalau disamakan dengan sistem ahli ekonomi, Ekonomi. ya berjauhan ya. Oke. Nah, ya berjauhan. Kalian tidak bisa nyamakan perang dagang ini dengan sistem pemikiran ekonomi, ahli ekonomi dengan sistem pemikiran dari ahli spiritual. Ya, itu sangat beda. Oke. Sangat beda sekali. Jadi kalian harus bijak
mengambilnya sisi positifnya. Betul sekali. Namun kan kembali lagi apa yang menjadi penerawangannya Ki Macan ini pun juga kalau kita bisa menelaah dengan baik ya kurang lebihnya hal apa yang terjadi kan juga ada sebuah solusinya. Jadi ya itu tadi, harapan saya juga Indonesia baik-baik Baik-baik aja, saja. minimal bisa buat kasih makan keluarga, bisa buat cicilan, bisa buat kontrakan, tenang, itu saja. Karena apa? Saya juga tidak mau Indonesia ini hancur lebur. Karena apa? Saya masih diajar di Indonesia. Keluarga besar saya di Indonesia. Leluhur saya ada di Indonesia. Nusantara saya ada di Indonesia. Jadi saya harap Indonesia akan baik-baik Baik-baik. aja Insya Allah, dengan pasti baik-baik. benturan-benturan yang ada, perang dagang saat ini. Ya, Musuh. saya yakin dengan adanya seperti ini kita sudah lewat di fase krisis ekonomi di 2025 ini kita akan lebih tangguh, kita akan lebih kuat dan kita akan lebih pendiri tanpa ketergantungan dari negara-negara lain. Betul. Nah, Dan satu poin untuk saudara-saudaraku rakyat Indonesia di sini, ya, Presiden Bapak Prabowo sedang mempunyai rencana untuk bergabung dengan semua Asia, negara-negara Asia, Oke. untuk saling membutuhkan satu sama lain. Oh. Dan akhirnya negara Amerika, Donald Trump akan ketulah dengan keputusannya sendiri. dengan kebijakannya dia. Ya. Iya, Ki, ya. Senjata makan tuan untuk dirinya sendiri, senjata biologis, senjata makan tuannya untuk Donald Trump. Ngoten ya Ki ya. Dan akhirnya dengan ada permasalahan ini sesama negara Asia semakin lebih kuat. Itu dia. Untuk bisa menopang perekonomian saling Yes. membantu satu sama lain. Ya. Ngoten ya Ki ya. Waduh. Terima kasih banyak nih Ki Macan ya. Semoga akan ada banyak langkah-langkah yang akan diambil Bapak Prabowo Ya. terutama untuk membuat Indonesia semakin kuat menghadapi gempuran-gempuran ya. Ya. Tapi nanti kalau misalnya Bapak Prabowo sudah mulai nganuin aset ya, Iya. undang-undang ya, Perampasan itu aset. rakyat-rakyat yang di luar sana jangan sibuk nganuin itu aja. Ini nih ke apa? Ke ekonomi. Ekonomi ini nomor satu. Nah itu. Tak sempelit kau kene ya. Itu nanti Ya. akan ditantang seperti itu tuh. Diajak untuk sebuah kebijakan kamu ini tapi iso nih nyinyirin aja apa yang dilakukan Bapak Prabowo ya. Ayo ya. Sing senengane hoak-hoak dan nggak karu-karuan ya, tidak mendukung perjuangan Presiden Republik Indonesia ya, pindah kono dek planet nono neng bingung dulu. Rausan yang Indonesia iki ya. Waduh, terima kasih banyak nih Ki Macan. Semangat semuanya, kita doakan selalu untuk negara kita, negara Indonesia. Nah, dan saatnya Mas Jawir mau men-spill kagem medianya Ki Macan ya Ki ya. Nah ini Jadi boleh men-spill pakai ini nih, minyak kasturi untuk usaha. minyak kasturi. Nah ini Ki, minyak kasturi medianya Ki Macan. Nah ini minyak kasturi medianya Ki Macan. Ini media kedua setelah parfum Aura Parfum Sang Jagat. Ini minyak kasturi bisa digunakan untuk ikhtiar apabila kalian mengalami kesulitan dalam menjual segala sesuatu. Bahkan minyak kasturi tidak hanya itu ya Rek ya, minyak kasturi ini mampu untuk membantu membersihkan energi negatif baik itu di rumah, di tempat usaha, di perkantoran kalian, dan juga bisa digunakan untuk menarik energi positif, menarik keberuntungan, menarik rezeki. Nih, Iya. karena minyak kasturi ini ritualnya dengan disemprotkan, dicampur dengan air kemudian disemprotkan ya. Nah, minyak kasturi ini syarat yang diperlukan Ki Macan itu dengan golongan darah. Ada nama lengkap kalian dan kemudian diikuti dengan golongan darah. Iya. Kalau kalian tidak tahu golongan darahnya ya harus cek terlebih dahulu ya Ki ya, agar jurit yang diisikan itu bisa selaras. Yeah. Di minyak kasturi nanti akan diberi kelengkapan untuk gelang tricakra dan juga akan ada bunga sedap malam satu di dalam minyak kasturi. Yeah. Apabila sudah habis, bunga sedap malamnya diambil, ditaruh di bawah kasur. Yeah. Ngoten nggih ya. Hubungi di admin 1, admin 2 untuk minyak kasturi. Yeah. Nah, untuk kakak-kakak semuanya yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan, karena di Facebook Ki Macan pun juga akan update video setiap harinya. Para subscribernya YouTube Pintu Misteri, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan.
Dan untuk media-media Ki Macan yang lainnya, monggo buruan bisa dicek di sini niki ke media-medianya Ki Macan lengkap dengan nomor WA admin resminya, admin 1, admin 2 dan admin 3. Untuk transaksi melalui admin hanya melalui satu bank BCA saja. Pintu Misteri hanya mempunyai satu bank BCA dengan nomor rekening 3631366994 atas nama Slamet Haryadi. Dan untuk toko online itu hanya di Shopee, cari nama tokonya Pintu Misteri. Dan jangan lupa, wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk terus dan selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, NKRI, Harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pernah berdebat dengan seseorang yang percaya dengan kebohongannya sendiri. Gitu ya Ki, yang nggak usah berdebat karena dia berbohong aja, percaya membohongi dirinya sendiri aja dia berani. Oke, iya. Bagaimana membohongi kalian? Nah, terima kasih Pak Kiki. Saya Mas Jamil Dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Om Santi 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 Om.